23. Secara alami, Ye Chen tidak tahu bahwa dia telah menjadi target keluarga Zhu. Untuk saat ini, dia hanya ingin berkultivasi dengan ketenangan pikiran, dan kemudian menginjakkan kaki di ibu kota untuk membunuh pria yang berdiri di atas. Setelah keluar dari derentang, Ye Chen ingin naik taksi, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena jam sibuk, dan tidak ada mobil setelah menunggu lama. Lupakan saja, lari kembali, itu tidak terlalu jauh dari apartemen. Ye Chen mengenakan topi sweater dan langsung berlari, langkahnya sangat mantap. Jika ada yang memperhatikan, mereka pasti akan menemukan bahwa ada aliran udara samar di bawah kakinya. Berlari sepanjang jalan, dia menemukan bahwa Jiang Cheng telah banyak berubah dari 5 tahun yang lalu. Toko kue Siang Mayuan di sudut jalan Qingyan telah menghilang, dan sekarang telah menjadi teh susu kecil. Ye Chen ingat bahwa ibunya sering membawanya ke sini untuk makan kue, waktu yang paling dia rindukan. Waktu berlalu begitu cepat, itu akan menjadi peringatan kematian orang tua saya lagi. Tiba-tiba, mata Ye Chen menyusut, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Seseorang mengikutinya. Kematian pengadilan. Ye Chen mempercepat langkahnya, dan segera datang ke sebuah gang dan menghilang. Beberapa detik kemudian, seorang pria dengan topi runcing juga muncul di gang. Dia melihat sekeliling dengan terkejut di wajahnya. Aku kehilangannya. Tidak, ini jalan buntu, kemana orang itu akan lari? Sebelum kata-kata itu selesai, bayangan hitam jatuh dari langit. Tidak dapat bereaksi, sepasang tangan besar langsung meraih tenggorokannya dan bahkan mengangkatnya. Bang! Tangan besar itu tanpa ampun membanting tubuhnya ke dinding. Ini sangat sederhana, itu membuat pria bertopi runcing merasa bahwa organ dalamnya telah hancur. Wajahnya ngeri, dan dia merasa seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah dia sedang ditekan. Dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari lawan, tetapi menemukan bahwa lengan lawan itu seperti batu, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Karena sangat kekurangan oksigen, wajahnya menjadi merah, lalu membiru lagi, pupil matanya merah, dan urat biru di lehernya mengerikan. Dia secara bertahap kehilangan kesadaran dan hanya satu langkah dari gerbang neraka. Tepat ketika dia berpikir dia akan mati, Ye Chen melepaskan tangannya dan melemparkan lawannya ke tanah. Siapa yang memintamu datang? Zhu Rende? Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Ye Chen. Bagaimanapun, dia baru saja mengungkapkan kekuatannya, dan pihak lain mengirim seseorang untuk menyelidiki dan dia menjelaskannya. Pria bertopi berpuncak menarik napas dalam-dalam, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan udara begitu segar. Setelah beberapa relaksasi, dia menatap Ye Chen, matanya penuh kengerian. Pria di depannya terlalu ketakutan, hanya dalam beberapa detik, dia merasa seperti dikunci oleh kematian. Dia dengan cepat mengeluarkan foto dari sakunya dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Ye Chen. Saudaraku, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, sekarang seluruh Jiang Cheng mencarimu, apakah itu secara terbuka atau diam-diam, selama Anda menemukan Anda akan ada hadiah 1 juta. Saya akan mengikuti Anda ketika saya tergoda, jangan bunuh saya. Saya punya tua dan muda. Ye Chen mengambil foto itu, meliriknya, dan menemukan bahwa itu benar-benar dirinya sendiri. Seluruh Jiang Cheng mencarinya. Mata Ye Chen menjadi suram, mungkinkah seseorang di Jiang Cheng menemukan bahwa dia tidak mati? Atau mungkin pria di ibu kota datang untuk memotong rumput liar? Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Karena suatu hari, dia akan memberitahu semua orang di Jiang Cheng bahwa dia, Ye Chen, kembali. Lalu, apakah kamu tahu siapa di balik karunia itu? Ye Chen bertanya. Untuk beberapa alasan, pria bertopi runcing selalu merasa bahwa ada aura khusus yang mengelilinginya di udara. Selama dia berani berbohong sekali, dia pasti akan mati. Ini adalah keluarga Shen. Shen Haihua. Saya benar-benar tidak tahu tentang sisanya, dan dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar bahwa pasukan Shen Haihua telah menjadi semakin kuat. Dikatakan bahwa pengawasan seluruh Jiang Cheng telah dipanggil untuk menemukanmu. Ye Chen tiba-tiba terpana. Dia memberi Shen Haihua 3 hari kehidupan. Jika dia tidak memiliki pil obatnya sendiri selama 3 hari, dia pasti akan mati. Dan hanya orang yang sekarat yang akan sadar dengan segala cara.
Adapun menyelamatkan Shen Haihua atau tidak, dia tidak memiliki apa yang disebut hati bodhisattva, itu semua tergantung pada suasana hatinya. Pergi dan beritahu Shen Haihua bahwa jika kamu ingin selamat, jangan lakukan trik semacam ini dan datanglah kepadaku secara langsung. Kalimat ini mengandung jejak energi sejati, dan itu seperti guntur di telinga topi yang memuncak. Ketika dia bereaksi, Ye Chen telah menghilang. Utara Jiangcheng, area Villa Long Yuewan. Keluarga Shen. Shen Haihua mondar-mandir di aula dengan setelan tang. Shen Haihua adalah seorang editor surat kabar. Ketika dia masih muda, mengambil keuntungan dari reformasi dan keterbukaan, dia berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan pabrik di laut. Butuh waktu 30 tahun baginya untuk membuat grup Beiming raksasa. Dia juga seorang tokoh berpangkat tinggi yang terkenal di Jiangcheng, menghadiri pertemuan-pertemuan besar pemerintah dan makan malam amal. Tetapi pada saat ini, orang berpangkat tinggi ini tidak memiliki master yang ekstrim. Karena dia hanya punya 1 hari lagi untuk hidup. Jika suatu hari nanti, jika Dr. Genius tidak ditemukan lagi, hidupnya dan semua yang dia ciptakan akan hancur dalam satu gerakan. Dalam 2 hari terakhir, dia tidak menutup matanya sekalipun, dan dia telah menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan untuk menemukan dokter ajaib. Tetapi untuk beberapa alasan, itu tidak berhasil. Dokter Genius ini tampaknya muncul begitu saja. Dia hanya tahu bahwa Dokter Genius ini bernama Ye Chen. Dia pergi ke kantor polisi Jiangcheng dan memanggil semua informasi tentang pria bernama Ye Chen, tetapi tidak ada yang cocok. Dia bahkan mengirim lusinan orang untuk menjaga Taman Chembei tempat Shen Menjia melihat Ye Chen. Masih belum ada kabar. Ye Chen ini tampaknya adalah lelucon yang sengaja dimainkan Tuhan padanya. Hanya memberinya 3 hari kehidupan, memberinya harapan, tetapi mengecewakannya. Ibu Shen di samping bertanya dengan cemas, "Haihua, apakah menurutmu Ye Shenyi akan meninggalkan Jiangcheng?" Kalau tidak, tidak akan ada berita. Shen Haihua menghentikan langkahnya, tinjunya mengepal erat, dan tampak sedikit kesal. "Saya telah mengirim orang ke semua stasiun di Jiangcheng, dan persimpangan dijaga. Secara logis tidak mungkin meninggalkan Jiangcheng. Jika tidak ada berita lagi, tidak peduli, saya hanya dapat mengirim orang untuk mencari satu persatu, dan bahkan jika seluruh Jiangcheng diserahkan, saya akan menemukan Ye Shenyi." Saat itu, telepon berdering. Shen Haihua bergegas seperti panah dari tali, mengangkat telepon, dan berkata dengan terengah-engah, "Ya. Apakah ada berita?" Tubuhnya gemetar, dan dia sangat bersemangat. "Tuan Shen, ada beberapa berita, Ye Shenyi memiliki seseorang untuk memberi Anda pesan," kata ujung telepon yang lain. "Apa? Cepat. Cepat, apakah kamu mencoba membunuhku?" Ini hampir diteriakkan oleh Shen Haihua. Ye Shenyi mengatakan bahwa jika kamu ingin bertahan hidup, jangan lakukan trik semacam ini dan temukan dia secara langsung. Mendengar kalimat ini, Shen Haihua merasa lega, dan bahkan meraih ponsel lain di atas meja. "Siapkan mobilnya, sekarang." Kebanyakan apartemen. Ketika Ye Chen sampai di rumah, dia menemukan bahwa San Yi sudah bangun dan merias wajah. San Yi hari ini terlihat semakin seksi, dengan rambut panjang yang lentur di bahunya, mengenakan kemeja pendek putih tanpa pusar sifon di tubuh bagian atas, rok pendek hitam di tubuh bagian bawah, dengan tumit stiletto, kaki indah itu ditampilkan tanpa pamrih. Depan Ye Chen. Poin kuncinya adalah bagian atasnya terlalu pendek, dan dada penuh San Yi hampir siap untuk ditampilkan. Ini terlalu seksi. Bab 24. San Yi mendengar gerakan di belakangnya dan tahu bahwa Ye Chen telah kembali. Dia berbalik, dan bahkan membuat lingkaran di tempatnya, berkedip, dan bertanya, "Ayo menilai, apakah saya cantik dengan cara ini?" "Cantik." San Yi tampak dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar jawaban ini, dan terus merias wajah sambil menyenandungkan lagu kecil. "Kenapa kamu memakai ini?" Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, dia tidak ingin San Yi pergi ke perjamuan atau acara apapun dengan pakaian seperti ini, betapa jauh lebih murah untuk orang cabul. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan San Yi, setelah bergaul selama beberapa hari terakhir, dia menganggap San Yi sebagai orang terdekat di Jiangcheng. San Yi menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Wanita memakai riasan, tentu saja mereka pergi berbelanja." "Dengan siapa kamu berbelanja?" Ye Chen tanpa sadar bertanya.
Sunny melirik Ye Chen dan menjelaskan, tentu saja itu kamu, kalau tidak siapa lagi. Sabtu ini, aku akhirnya beristirahat, dan kebetulan mengajakmu berbelanja. Kamu bahkan tidak melihat apa yang kamu kenakan, itu ceroboh. Anda membeli ponsel, saya tidak ingin tidak dapat menghubungi Anda pada saat kritis. Ketika Ye Chen mendengar ini, hatinya menghangat. Di kota yang akrab dan tidak dikenal ini, hanya Sunny yang peduli padanya. Setelah itu, dia melihat pakaiannya dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, tapi aku tidak suka berbelanja. Tidak, kamu harus pergi. Sunny langsung menepis pikiran Ye Chen, dan berkata lagi, sebenarnya, aku hanya ingin tahu, seperti apa penampilanmu jika berdandan sedikit? Mungkin itu akan membuat hati gadis ini berdesir. Ye Chen melirik Sunny yang seksi, memikirkan sesuatu, dan berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi, kamu berganti pakaian. Baris. 1 jam kemudian, Sunny dan Ye Chen keluar dari apartemen Dadu dengan pakaian olahraga. Sunny benar-benar diambil. Tidak ada gadis yang akan memakai pakaian olahraga untuk pergi berbelanja. Jika bukan karena permintaan kuat Ye Chen, dia tidak akan bisa memakai setelan ini dalam hidupnya. Untungnya, sosok Sunny terlalu sombong, bahkan pakaian olahraga tidak dapat menutupi kecemerlangannya. Sepanjang jalan, ada pria yang sering melihat ke arahnya. Jiangcheng Wanda Plaza. Sunny mengajak Ye Chen untuk memotong rambutnya terlebih dahulu, tetapi kepala 1 inci yang bersih membuat Ye Chen lebih energik. Ditambah dengan alis pedang miring, mata hitam ramping dengan mata hitam tajam, bibir tipis dan mengerucut, garis sudut, tubuh ramping dan tinggi tetapi tidak kasar, seperti elang di malam hari, dingin dan sombong tetapi jelas. Kesepian memancarkan kekuatan yang meremehkan dunia. Jangan bilang, rambutmu terlihat seperti orang yang berbeda ketika kamu memotongnya. Sekarang berjalan-jalan di sekitar universitas, dan aku yakin akan ada banyak gadis di sekitarmu. Sunny berkata dengan sedikit emosi. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menyodok dada Ye Chen, dan bergosip, katakan dengan jujur, apakah kamu punya pacar? Apakah kamu ingin gadis ini memperkenalkannya padamu? Grup Wamei tidak kekurangan satupun wanita cantik. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah mengembara antara hidup dan mati, dan dia telah berkultivasi dengan panik. Melihat Ye Chen menggelengkan kepalanya, Sunny berkata dengan rasa ingin tahu lagi, Ye Chen, kamu bukan perawan yang murni dan polos, kan? Kamu belum pernah jatuh cinta sampai sekarang? Ye Chen sedikit mengernyit, tiba-tiba mengingatkannya pada peristiwa masa lalu. 5 tahun yang lalu, ketika keluarga Ye masih ada, dia pernah menyukai seorang gadis. Nama gadis itu adalah Chu Shuran, yang merupakan bunga sekolah pada waktu itu, dan banyak orang naksir padanya. Meski terlahir di keluarga besar, dia tetap rendah hati seperti orang biasa dan tidak berani mengekspresikan dirinya. Sampai suatu hari, dia mengumpulkan keberanian dan diam-diam memberi Chu Shuran surat cinta. Dia mengira surat cinta ini akan tenggelam ke laut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Shuran akan memintanya untuk pergi ke belakang sekolah itu. Hari. Chu Shuran memberitahu Ye Chen bahwa selama dia bisa memenangkan mikrofon pemimpin sekolah keesokan paginya dan mengaku padanya di depan semua orang, dia akan bersedia bergaul dengannya. Pada saat itu, Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan untuk cinta yang konyol, dia benar-benar melakukan ini pada hari berikutnya. Dia mengabaikan wajah mengejek orang lain dan hanya berharap Chu Shuran akan memenuhi janjinya. Tanpa diduga, Chu Shuran menolaknya di depan semua orang, dan menunjuk ke hidung Ye Chen dan mengucapkan sepatah kata pun. Kamu sia-sia, kamu juga memenuhi syarat untuk mengejarku, Chu Shuran. Katak itu ingin makan daging angsa. Jangan berpikir bahwa keluarga Ye yang berdiri di belakangmu luar biasa. Di mata keluarga Chuku, kamu dan kamu orang tua bukan apa-apa. Sejak hari itu, Ye Chen mulai kehilangan kekuatannya, dan namanya sebagai pemborosan benar-benar tersebar. Bahkan pada hari yang sama, dia mendengar di toilet dengan telinganya sendiri bahwa semua ini hanyalah taruhan yang dibuat oleh Chu Shuran dan tuan muda Jiang Cheng lainnya. Mereka bertaruh betapa sampah keluarga Ye. Dan dia membuktikan betapa bodohnya dia. Sampai sekarang, dia masih ingat dengan jelas wajah mengejek semua orang yang mengulurkan jari padanya. Ye Chen terbangun dari ingatannya, dan seringai muncul di sudut mulutnya.
Diri 5 tahun yang lalu mungkin benar-benar sia-sia. Tapi sekarang, apa yang dihitung Chu Shuran? Bagaimana dengan keluarga Chu, kepala dari 4 keluarga besar di Jiangcheng? Suatu hari dia akan berdiri di puncak dunia ini dan memberitahu semua orang bahwa dia, Ye Chen, pernah ke sini sebelumnya. Pada saat itu, semua yang ada di Jiangcheng hanya akan menjadi setitik debu yang tidak berarti di matanya. San Yi di samping melihat wajah Ye Chen berkedip, berpikir bahwa dia telah menyentuh martabatnya, dan dengan cepat meminta maaf, aku tidak seharusnya mengatakan itu padamu, tidak masalah jika kamu perawan, aku masih perawan. Itu saja. Melihat ekspresi gugup San Yi, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu, dan bercanda, jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa dilakukan malam ini, atau, pertama kali kami saling memberi. San Yi tidak menyangka Ye Chen begitu berani, wajahnya merah sampai ke bagian bawah telinganya, dan dia bahkan menemukan bahwa beberapa orang menoleh untuk melihat mereka. Dia memelotot Ye Chen dengan kejam, "Kamu terlalu banyak bicara. Kamu menginginkan once pertamaku, kecuali jika kamu dapat memetik bintang-bintang dari langit dan memberikannya kepadaku." Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, "Jangan kasar." Dia tahu bahwa alam kultivasi tertinggi dapat sepenuhnya menembus kehampaan dan memanipulasi matahari dan bulan. Apa gunanya memetik bintang? San Yi secara alami tidak percaya bahwa Ye Chen bisa melakukannya, dan mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Oke, aku, San Yi, katakan apa yang aku katakan, oke, jangan bicarakan itu, sekarang aku akan memilihkan beberapa pakaian untukmu, dan kamu tidak ingin melihat bagaimana pakaianmu sekarang rusak. Kamu masih memakainya sepanjang hari. Ini kota besar, omong-omong, tidakkah Anda memiliki resep semacam itu? Jual saja beberapa, saya kira Wanda ini pun bisa membelinya. Karena itu, Ye Chen tidak akan melakukan ini. Dia memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, tetapi jika dia dengan santai menyerahkannya kepada orang lain, itu pasti akan menyebabkan beberapa kekuatan untuk memata-matai dia, dan bahkan dapat merusak keseimbangan lingkaran Huaxia. Hanya ketika Anda mengendalikan kekuatannya, Anda dapat mengeluarkan resepnya, jika tidak, Anda hanya akan terbakar. Adapun resep Yan dan tingkat rendah, itu bukan hal yang berharga, dan itu hanya memiliki beberapa efek ajaib pada perusahaan kecantikan.